Saudara pemirsa yang kami kasihi, pada saat ini kita akan sama-sama berdiskusi Sekolah Sabat untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-8, dengan judul Rekan Sekerja. Bersama saya sebagai narasumber sudah ada saat ini yaitu Pendeta Pardumuan Sibarani. Selamat sore, saudara yang kasih Tuhan. Dan yang kedua, Pendeta Sony telah bersama dengan kita. Salam pemirsa yang dikasih dalam Tuhan. Saudara pemirsa sekalian, kita tentu bersyukur pada saat ini kedua hamba Tuhan ini akan memberikan pelajaran yang menarik dan opini-opini untuk mendukung kita untuk dapat berdiskusi lebih dalam mengenai Sekolah Sabat kita di kelompok kita masing-masing. Inilah tujuan conference kita melakukan hal ini sebagai satu pelajaran kepada para koordinator pemelihara dan juga para guru-guru untuk menuntun lebih baik pelajaran Sekolah Sabat di gereja masing-masing. Pada saat ini kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan di dalam kuasa kehadiran ilahi melalui Roh Kudus yang selalu menguatkan, menyanggupan kami. Bahkan izinkan kami pada saat ini diterangi, dikendalikan dan dituntun oleh Roh Kudus. Baik kami yang ada di studio, Pendeta Hutapea, Pendeta Sibarani dan hambamu, dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menyembuhkan kami untuk mengerti arti daripada bentangan firman menjadi rekan sekerja bersama dengan Yesus. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus doa dipersembahkan. Amin. Amin. Baik, kita akan masuki dalam hal ini dalam ayat hafalan kita dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 32 demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Tentunya saudara pemirsa sekalian bahwa pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Yesus menjadi inspirasi dan memanggil siapa saja yang menjadi muridnya. Dan mungkin pertanyaan saya pertama kepada hamba Tuhan, Pendeta Sibarani, bahwa Allah memanggil salah satu murid dengan latar belakang mungkin hanya seorang nelayan dan mungkin tidak begitu populer, tapi dia dipakai Tuhan yaitu Petrus. Menurut hamba Tuhan, Pendeta Sibarani, kenapa Tuhan memanggil Petrus sebagai salah satu murid pertama yang dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya? Saya berikan kesempatan ini kepada hamba Tuhan untuk memberikan ulasan mengenai hal ini. Baik, kita akan melihat apa yang dicatat di dalam Alkitab dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyinya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebuah pertanyaan, mengapa Yesus memanggil Petrus menjadi teman sekerjanya? Di pelajaran Sekolah Sabat kita diterangkan di situ bahwa Petrus menyadari keberdosaannya dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 8. Itu sebabnya Allah itu hanya mau memanggil orang yang menyadari keberadaannya. Kurang lebih tahu diri berarti Dia gitu tahu ya. dirinya. Dia menyalahkan dirinya orang yang berdosa. Artinya dia mau dipimpin. Sebaliknya pemimpin-pemimpin agama
sebelumnya dan mungkin juga sekarang mempersalahkan Yesus, tapi dia mempersalahkan dirinya sehingga Tuhan memakai dia. Dia mau diperbaiki dalam pekerjaan ini. Berarti dalam hal ini dia salah satu mungkin yang saya tangkap juga adalah dia adalah orang yang polos, kurang lebih seperti itu ya. Dia polos. Menyadari keberadaan dan juga merasa tidak mampu. Tapi mungkin dengan hal inilah maka dia membutuhkan Yesus. Dan inilah alasan Yesus kali memanggil dia. Nah, itu sebabnya Tuhan mau memakai dia bersama-sama sebagai mitranya. Baik, jadi mitra kerja karena ingin bergantung, bekerja sama. Bagaimana dengan pendeta Sony Kapitan dalam hal ini? Bagaimana pendapat saudara dalam pelajaran kita? Kenapa Yesus memanggil Petrus sebagai murid yang pertama? Terima kasih Pak Pendeta Topea. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, ini sebuah pertanyaan yang menarik seperti yang sudah diuraikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sibrani tadi. Bahwa prinsipnya panggilan kepada Petrus, bahwa Petrus ini memiliki akan keterbatasan. Di mana Petrus juga tentu dalam keterbatasan dia dengan latar belakang sebagai pekerjaan nelayan yang sehari-harinya ditantang dari tantangan alam pekerjaan dia, tentu mempengaruhi akan perilaku dia, mempengaruhi akan pola kata-kata dia. Seorang nelayan yang tentu pembawaannya sangat keras, ya. Dan Petrus ini, ya di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bahwa dalam pendalaman Alkitab ini, bahwa Petrus dia adalah seorang yang juga memiliki akan cacat dalam karakter, yaitu seorang yang keras kepala, bahkan di sisi yang lain juga kadang-kala dia juga seorang yang sombong. Tetapi Petrus memiliki akan respons dari hatinya yang sungguh, dari nuraninya yang dalam, bahwa dia ingin seperti hamba Tuhan Pendeta Sibrani katakan tadi, dia ingin untuk bertobat yang sungguh kepada Yesus. Sehingga ketika Yesus ya mengundang dia menjadi murid dia yang pertama, Petrus merespons, ya, merespons untuk berbalik 180 derajat mengikuti akan tabiat Yesus. Hamba Tuhan Pak Pendeta Sibrani sudah ungkapkan tadi, dan Petrus banyak melihat tentang perubahan yang dia harus alami dalam perilaku dirinya ketika dia menyaksikan Yesus melakukan perkara-perkara pelayanan. Karena ini rekan sekerja judul sekolah sahabat kita. Seperti contoh dalam Lukas pasal 4 ayat 31 dan 32, ya. Ketika Yesus memberikan pelayanan ataupun pengajaran di rumah ibadat, orang banyak takjub, ya, Petrus ada di sana. Kemudian ketika Yesus memberikan kesembuhan bagi seorang pria, ya, yang kerasukan setan, Petrus juga menyaksikan. Bahkan ketika mertua daripada Petrus sakit, ya, Yesus juga kasih sembuh, Petrus menyaksikan. Jadi inilah yang membuat sebuah inisiatif, tekad, komitmen daripada Petrus untuk dia harus sungguh-sungguh menjadi rekan sekerja daripada Yesus. Terima kasih juga hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Dengan kata lain bahwa Petrus sudah mengamati Yesus terlebih dahulu. Betul berarti. Sekali. Jadi sudah diamati Yesus ini dengan juga pengajaran yang luar biasa jadi inspirasi. Pada waktu dia memberikan pelajaran-pelajaran di Ka'bah dan yang lain. Dan juga ini mungkin yang saya tangkap juga dari kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, bahwa dia memilih Petrus karena dia, Pendeta Sibrani tadi katakan, dia berserah dengan kepolosan, sadar diri. Berarti seorang penginjil itu harus sadar dulu keberadaannya sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kemudian juga yang kedua harus juga mengamati, mengenal Yesus lebih dalam. Saya lihat dari apa yang dikatakan Pendeta Sony tadi, bahwa Petrus sudah mengenal sebenarnya keberadaan Yesus. Kemudian saya melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga disinggung bahwa Yesus mengutus murid-murid itu melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Tetapi saya lihat sepertinya harus dilatih. Kenapa Yesus melatih murid-murid itu terlebih dahulu? Mungkin ada pandangan dari Pendeta Paduman Sibrani. Ya, dicatat dalam Markus 3 ayat 14. Maksudnya Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi murid-murid ini dia pilih, dia tetapkan untuk memberitakan Injil. Namun sebelum memberitakan Injil,
Yesus Tuhan kita itu membekali murid-murid ini. Amin. Ya, jadi Yesus tidak biarkan begitu Dia tidak saja. biarkan begitu. Betul. Dia buat pelatihannya. Amin. Pelatihannya adalah supaya ayat ke-15 itu. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Artinya diberikan kuasa. Agar pekerjaan Injil itu, dalam melakukan pekerjaan Injil, murid-murid ini memiliki kuasa. Dan Yesus telah menunjukkan kuasanya, sehingga dia memberikan pemuridan kepada murid-muridnya itu, bersama-sama dengan dia sebelum diutus keluar memberitakan Injil, supaya dia belajar daripada dirinya sendiri. Karena dia sudah berhasil untuk itu. Ya. Sehingga murid-muridnya tidak kosong begitu dalam Ya. memberitakan Injil. Namun Yesus bukan saja menetapkan muridnya, namun dia membekalinya untuk memberitakan Injil. Jadi pada zaman Yesus mereka diperlengkapi, bahkan di-empower, diberikan kuasa yang dahsyat kepada murid-murid. Nah, justru saya melihat ada satu dalam pelajaran sekolah sahabat ini, dalam pelajaran ini, Ya. saya melihat ada satu yang menarik, yaitu biasanya pemimpin-pemimpin yang lain itu, orang lain itu datang kepada pemimpin itu untuk menjadi muridnya. Ya. Tapi Yesus mencari muridnya. Dia mendatangi muridnya. Luar Sesuatu biasa. yang luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain tuh orang yang datang kepada dia. Tetapi Tuhan kita ini, dia mendatangi. Inilah satu pertentangan besar di antara pemimpin. Dia pemimpin yang melayani, datang untuk murid-muridnya. Luar biasa tentunya ya, Yesus memanggil dan memperlengkapi dan empower, memberikan kuasa yang dahsyat. Dan juga mungkin apa yang menjadi aplikasi. Kalau zaman dulu Yesus berbicara kepada murid-murid. Untuk zaman sekarang ini, apa yang menjadi aplikasi bahwa bagaimana kita, tugas siapa ini? Apakah tugas pendeta untuk melatih anggota supaya dipersiapkan untuk satu pekerjaan yang jauh lebih besar? Baiklah saudara pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan nanti pelajaran kita berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam setengah 6 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik saudara pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali. Masih bersama dengan saya, ada Pendeta Yusak Hutapea dan Pendeta Pardumuan Sibarani dan Pendeta Sony Kapitan dalam program diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Kembali saya akan bertanya dulu kepada hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan. Tentunya sepertinya Yesus memberitahu apa yang akan terjadi masa depan. Dan masa depan ini kesukaran yang akan dihadapi murid-murid. Menurut hamba Tuhan, Pendeta Sony Kapitan, kenapa Yesus sepertinya memberitahu bahwa ada pertentangan besar di depan kepada murid itu? Kira-kira apa motif Yesus sehingga Yesus memberikan hal itu kepada murid-murid?
apakah supaya mereka siap atau bagaimana menurut hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan? Terima kasih Pendeta Hotopea. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, memang Yesus harus membekali murid-murid dia. Kenapa? Karena Yesus mau bersama dengan murid-muridnya. Yesus mau juga bersama dengan saudaraku dan saya. Amin. Karena kehidupan kita sama seperti yang Yesus alami dan murid-murid menghadapi pertentangan besar. Seperti tema daripada pelajaran pendalaman Alkitab dalam sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini. Dengan demikian, Yesus membuktikan ketika Yesus mendampingi murid-murid, seperti contoh pengalaman yang menarik kalau kita melihat di dalam Markus pasal 4 ayat 41, sebuah peristiwa ketika angin badai, bahkan gelombang daripada danau itu ya bergelora, Pak Pendeta dan pemirsa. Ya. Yesus membuktikan kepada murid-murid yang sangat ketakutan waktu itu, dengan dia hanya berdiri, mengangkat tangan, bahkan menghardik angin ya, dan danau itu untuk reda. Sehingga di dalam Injil Markus tadi pasal 4 ayat 1 ada kalimat, statement yang dikatakan oleh murid-murid demikian. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ini sebuah contoh dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yesus harus membekali dan juga mendampingi murid-murid, arti untuk bersama dengan murid-murid. Hal yang sama. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi rekan sekerja daripada Yesus, banyak sekali angin badai, banyak sekali riak gelora gelombang dalam kehidupan kita. Tuntutan yang kita hadapi, baik pertentangan iman, kerohanian, baik juga secara jasmani, ya, ataupun pekerjaan, pendidikan, mencari jodoh, dan lain sebagainya. Tapi ingat, selalu hanya bersama Yesus. Ini Pak Pendeta. Nah ini di kutipan Ellen White dituliskan demikian. Bagaimana dalam buku Ellen G. White, tulisan Ellen White dalam buku In Heavenly Place halaman 348. Betul sekali Pak Pendeta. Bahkan sekarang melalui bencana di laut dan darat, setan berusaha untuk menyegel nasib orang sebanyak mungkin. Wow. Jadi kalau murid-murid ini tidak bersama dengan Yesus dalam memberitakan Injil, mereka akan menghadapi lawan yang terbesar, yaitu setan. Setanlah lawan mereka. Tapi setan telah dikalahkan oleh Yesus. Namun satu hal yang menarik yang saya perhatikan adalah dalam pelajaran kita di kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41, Yesus murid-murid buat itu di buritan kapal. Yesus ke buritan kapal. Di buritan kapal, di tempat yang belakang. Dia tertidur. Sehingga masalah itu besar. Ketika aplikasi yang kita ambil, ketika kita membuat Yesus di buritan kita, di belakang, kita akan menghadang masalah yang besar. Dan masalah itu tak dapat diselesaikan kecuali Yesus bersama kita. Itu sebabnya mereka membangunkan Yesus. Mereka membangunkan Yesus. Mereka tidak dapati solusi untuk mengatasi masalah itu. Tetapi ketika dibangunkan Yesus berkata, diamlah angin itu. Bersama Yesus, masalah dapat dihadapi. Jadi dengan kata lain, saya lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita dan juga ulasan dari kedua hamba Tuhan ini, pemirsa sekalian, bahwa walaupun Tuhan memberitahu bahwa ke depan ada kesukaran yang akan dihadapi, tapi Yesus memberikan jaminan penyertaan. Bahwa Allah akan menyertai kurang lebih seperti itu. Walaupun dalam kesukaran sekalipun, apapun yang mereka hadapi. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kepada krisis. Betul. Krisis selalu ada di depan kita, tetapi Kristus harus bersama kita. Amin. Ya, saya setuju dengan itu, Pendeta Sibarani. Jadi artinya, pemirsa sekalian, bahwa ke depan masalah akan banyak. Tapi jangan lupa bahwa Yesus menyertai, kurang lebih seperti itu. Dan juga berikut ini juga, saya lihat bahwa di antara murid-murid itu, mereka salah prediksi. Pada waktu mengikut Yesus bahwa mereka menginginkan menjadi orang terbesar. Karena mereka menginginkan menjadi orang hebat. Karena di dalam benak mereka, Yesus akan menjadi raja di Israel. Dengan kata lain, mereka duniawi.
Mungkin juga pelajaran ini juga apa yang kita alami sekarang ini, kita ingin jadi terbesar. Dan ini dipertentangkan murid-murid itu. Siapa yang terbesar di antara kita? Dan sepertinya bagaimana Yesus memberikan respon kepada murid-murid ini. Baiklah saudara pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan nanti pelajaran kita berikutnya setelah yang satu ini. Luar biasa buku ini. Buku ini telah menolong kita untuk boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan dan meminta agar Tuhan menepati janjinya mencurahkan roh hujan air. Pemirsa, jangan buang buku ini. Di akhir dari pelajaran 10 hari berdoa, ada di sana study plan dari GC, General Conference, yang bertema menjangkau dunia. Ya. Reach up to God, reach in with God, reach out with God. Ini adalah guideline buat para pendeta dan tua-tua jemaat bagaimana kita menggembalakan dan menuntun umat-umat Tuhan untuk mengalami pertumbuhan rohani, baik kepada Tuhan, kepada sesama, dan bagaimana menjangkau dan mencari orang-orang yang sedang haus akan kebenaran. Pemirsa, pastikan kita membuat rencana kerja sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh organisasi kita. Kenapa? Bila mana kita memiliki program yang sama, maka pimpinan kita, baik dari conference, uni, divisi, dan GC, akan mudah menolong kita karena kita memiliki pemikiran dan rencana yang sama. Mari kita bekerja bagi Tuhan dan jadikan orang-orang untuk Yesus Kristus. Baik saudara pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali. Masih bersama dengan saya, ada Pendeta Yusak Hutapea dan Pendeta Pardumuan Sibarani dan Pendeta Sony Kapitan dalam program diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Apakah saya minta hamba Tuhan Pendeta Sibarani dulu memberikan bagaimana pendapat hamba Tuhan untuk hal ini. Yesus responnya kepada murid-murid yang selalu mencari-cari posisi dalam apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya berikan kesempatan kepada hamba Tuhan untuk memberikan ulasan dalam hal ini. Baiklah, Pendeta Yusak Hutapea, di Alkitab dicatat cerita ini dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak-anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, kita melihat yang terbesar menurut Kristus adalah orang yang mau melayani. Amin. Amin. Ya. Orang yang mau melayani. Jadi Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka untuk terbesar dalam porsi duniawi. Tapi Yesus menjawabnya dalam porsi surgawi. Bahwa orang yang terbesar adalah orang yang mau melayani, yaitu melayani Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Jadi artinya bahwa Yesus memberikan teguran dengan kasih tentunya kepada murid-murid itu supaya jangan mempersalahkan siapa yang bos ini, dia big boss dan segala macam. Dan karena akhir zaman ini kan banyak orang gila jabatan, suka ini, menghalalkan segala cara. Tapi saya lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus memberikan sesuai dengan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sibarani tadi, bahwa Yesus menegur mereka bahwa sesungguhnya
yang mereka pikirkan itu berbeda. Karena Yesus sedang berbicara mengenai tabiat Allah, yaitu kerajaan kekal di sorga. Tentunya masing-masing kita, saya juga Pendeta Sibarani, saya enggak mau tukang sapu pun yang penting di sorga juga, yang penting di sorga. Jadi kita kan kadang-kadang mau cari posisi, enggak penting juga. Yang penting kita berada di dalam kerajaan. Bagaimana? Ini bagaimana menurut Pendeta Sibarani? Karena Yesus saya lihat menyuruh murid itu supaya sadar bahwa kerajaanku tidak di dunia, kerajaanku nanti kekekalan tentunya. Jadi dengan kata lain saya lihat dalam hal ini murid-murid itu ditegur. Jadi saya lihat juga mungkin pendeta bahwa di akhir zaman ini juga ada sahabat-sahabat kita yang gila jabatan perlu ditegur tapi dengan kasih. Tentu Yesus memberikan contoh dan menarik anak-anak itu, siapa yang terbesar seperti anak ini. Dan yang terbesar di dalam kerajaanku adalah yang suka melayani tentunya. Kemudian saudara pemirsa sekalian, luar biasa apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Pendeta Pak Rumoni telah memberikan inspirasi bagi kita. Sesungguhnya pelayanan ini adalah kerendahan hati dan mau bekerja untuk Tuhan. Kemudian saya lihat dalam hal ini juga perdebatan-perdebatan ini di antara murid itu mereka pahami setelah Yesus naik ke sorga tentunya dan meninggalkan mereka. Yang terbesar dari antara mereka adalah martir bagi Kristus, kan kurang lebih seperti itu. Kemudian juga hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan, dalam hal ini saya lihat bahwa Yesus pada waktu itu dia selalu memberikan pelajaran kepada murid-murid itu bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus menggunakan otoritas firman Tuhan untuk menyampaikan pekabaran. Yesus sebagai firman itu menyampaikan kesaksian hidup apa yang mereka lihat. Kalau kita lihat dari awal pelayanan, bahwa murid-murid itu katakan, apa yang kami sampaikan ini sekarang, apa yang kami lihat dan kami rasakan tentunya. Kenapa begitu penting sekarang ini juga bagi kita hamba Tuhan dan juga para pemirsa sekalian, mengapa penting untuk menjadi menyampaikan kebenaran ini harus sesuai dengan otoritas Alkitab. Bagaimana menurut Pendeta Sony Kapitan? Terima kasih Pendeta Topea, pemirsa yang dikasih dalam Tuhan. Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting yang perlu kita miliki sehubungan dengan pelajaran pendalaman Alkitab dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Kenapa demikian? Dalam seluruh pengajaran ataupun pelayanan Yesus, Yesus selalu berdasar atau mengutamakan akan kitab suci ataupun Alkitab. Karena memang seperti contoh pada waktu Yesus menghadapi tantangan godaan di padang gurun sebelum memulai pelayanannya, Yesus selalu berlandaskan pada apa? Otoritas daripada apa? Firman Tuhan ataupun Alkitab. Hal yang sama ketika Yesus melakukan pelayanan yang menyembuhkan, yang membangkitkan orang mati, ataupun pelayanan yang Yesus pernah lakukan dalam kehidupan sebagai manusia, Yesus selalu berlandaskan pada Alkitab. Ini membuktikan bagi pemirsa yang dikasih dan kami yang ada di studio ini, bahwa ternyata dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, bahwa kita harus memprioritaskan yang pertama, terutama, dan berpusat hanya pada firman Tuhan. Sehingga hal apapun yang kita lakukan, kalau didasarkan pada firman Tuhan, seperti ada tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu apa? Kebenaran. Amin. Artinya, kalau kita berlandaskan, menomorsatukan, dan berpusat kepada firman Allah, yaitu Yesus Kristus, maka sudah tentu kita akan mendapatkan hal yang disebut dengan benar. Dan benar itu pasti baik. Tapi ingat, baik belum pasti benar. Pemirsa, gunakanlah firman Tuhan, benar pasti baik, kalau baik belum pasti benar. Terima kasih Pak Pendeta. Ini luar biasa ini. Memang kalau dokter berbicara begitu. Jadi luar biasa. Memang saya pikir ini luar amazing ini. Pelajaran kita ini memberikan inspirasi bahwa dalam hal ini, bila mana kita mempersiapkan pekabaran firman Tuhan harus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Karena itu berkuasa. Amin. Di ayat lain dikatakan oleh Tuhan bahwa firman-Ku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Dan juga pernah dia katakan juga, firman-Ku itu seperti pedang bermata dua. Amin. Jadi pemirsa sekalian, tentunya saya lihat di sini, bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan?
salah satu caranya ini program diskusi sekolah sahabat, saudara-saudara. Amin, amin. Amin. Jadi untuk mengajak para pemirsa sekalian dan juga supaya diskusi sekolah sahabat ini hidup di gereja, kurang lebih seperti itu. Ya. Supaya lebih memahami Alkitab, supaya bila mana kita menyampaikan pekabaran itu, Iya. luar biasa, dahsyat. Nanti tentunya hasilnya akan disampaikan. Jadi saya lihat dari kesimpulan yang dikatakan oleh Pendeta Sony Kapitan tadi, Iya, Pak Pendeta. otoritas itu penting Alkitab. Amin. Kenapa? Karena Alkitab itu tidak perlu diragukan. Dia sudah berkuasa karena itu adalah firman Tuhan Amin. yang hidup. Iya, Pak. Yang disampaikan oleh Yesus tentunya menjadi inspirasi dan juga bukan hanya inspirasi, Iya. pengharapan di akhir zaman ini. Amin. Menghadapi kesukaran tentunya. Kesukaran yang banyak yang kita alami sekarang ini adalah karena mungkin kita kurang belajar Alkitab juga ya. Jadi saya katakan pemirsa sekalian, terima kasih kita kepada pimpinan Departemen Sekolah Sahabat yang baru saat ini memikirkan hal ini supaya ini mempersiapkan para tutor dan juga koordinator pemelihara di kelas masing-masing. Ada konsep mereka untuk apa yang akan dibahas lebih mendalam di dalam diskusi sekolah sahabat di gereja-gereja tentunya. Dan saudara pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan apa yang menjadi konklusi yang kita akan ingat dan kita perlu terapkan dalam kehidupan kita sebagai dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, di mana Tuhan bermitra dengan saudara. Bermitra dengan kami ini, seperti kami bertiga di sini bermitra. Saya, Pendeta Sibarani, Pendeta Sony Kapitan, kami bersama-sama bermitra untuk membuat program ini supaya jauh lebih bagus. Baiklah saudara pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan nanti pelajaran kita berikutnya setelah yang satu ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik saudara pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali. Masih bersama dengan saya, ada Pendeta Yusak Hutapea dan Pendeta Pardumuan Sibarani dan Pendeta Sony Kapitan dalam program diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Apa yang menjadi aplikasi dari pelajaran sekolah sahabat kita ini? Saya minta kepada hamba Tuhan Pendeta Sibarani untuk memberikan konklusi. Kira-kira apa yang harus diingat? Yang lain boleh lupa, yang satu ini jangan sampai lupa. Kan kurang lebih seperti itu. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita telah mempelajari rekan sekerja. Yesus bekerja sama dengan Bapanya di sorga dan Rohul Kudus. Dan kemudian dia memanggil murid-muridnya untuk bekerja sama dengan dia dalam
memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan. Dengan pendalaman Alkitab lewat program Sekolah Sahabat ini, diharapkan setiap orang dapat membandingkan berbagai cara di mana orang-orang termasuk para murid merespons pertanyaan identitas sejati Yesus sebagai Allah kita yang bersama-sama kita, yang menyertai kita, yang melengkapi kita dalam pekerjaan ini. Kemudian pendeta, setiap anggota, setiap orang diharapkan dapat menghargai bahwa terlepas dari kelemahan manusia, Tuhan kita Yesus Kristus mau memanggil kita untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Baik, terima kasih. Sangat bagus dan kesimpulan konklusi ya saya rasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sibarani. Dan mungkin ada tambahan dari hamba Tuhan Pendeta Sony Kapitan, kami berikan kesempatan ini. Baik, pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, aplikasi untuk kehidupan kita, bahkan kesimpulan dalam diskusi pedoman pendalaman Alkitab dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, marilah kita menggunakan kebebasan memilih sebagai hak yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang karuniakan kepada kita, untuk kita hanya memilih Yesus dan kebenaran. Dengan demikian, maka dalam kehidupan yang akan kita jalani, kita akan disebut sebagai rekan sekerja daripada Yesus. Amin. Lepas tantangan, lepas kelemahan, ataupun bentuk apapun dalam hidup ini, kita yakin bahwa Yesus adalah rekan sekerja yang akan sanggup menolong kita, menyelamatkan kita, dan terlebih memberikan jaminan hidup kekal waktu Dia datang kedua kali. Terima kasih pemirsa. Saudara pemirsa sekalian, super ini. Dan kedua hamba Tuhan ini telah memberikan konklusi yang perlu kita ingat. Dan saya lihat dari hal ini bahwa Yesus menggunakan orang sederhana sekalipun, Amin. dengan segala macam latar belakang sekalipun. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga dilatih mau berlatih bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tentunya ini memberikan inspirasi bagi kita. Bila mana kita ingin menjadi juru kabar bagi Tuhan dan juga menyampaikan pekabaran pada zaman sekarang ini, kita bisa lakukan dengan satu syarat, kita juga berlatih. Melalui diskusi Sekolah Sahabat, melalui pendalaman Alkitab tentunya, dan juga untuk kemajuan dan pekerjaan. Saya rindu saudara pemirsa sekalian dan para anggota jemaat yang kami kasihi yang menyaksikan program ini, semoga ini akan menjadi berkat bagi saudara dan juga mempersiapkan saudara untuk mendiskusikan lebih mendalam Sekolah Sahabat kita. Saya harap saudara dan saya akan beruntung karena Tuhan menggunakan saudara dan saya menjadi mitra kerja, rekan sekerja bagi Allah. Untuk itu sebagai kesimpulan seluruhnya, kita akan diberikan kuasa oleh firman Tuhan. Bila mana kita berdoa, kita minta dengan hormat, hamba Tuhan Pendeta Sibarani akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah pengasih dan penyayang, yang mau menggunakan kami sebagai teman sekerja dalam memberitakan Injil kabar keselamatan. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih, agar kami juga berada dalam keselamatan yang Tuhan berikan itu. Bila kelak Engkau datang, bahkan sudah datang, dan kami akan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini program kita saudara pendengar sekalian. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi anggota jemaat yang kami kasihi. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.